Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Saudara Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang saya muliakan, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, beserta seluruh jajaran PBNU. Yang hadir Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan seluruh jajaran PBNU yang hadir, Wakil Rois Am PBNU Ketua MUI Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rois Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Umum PBNU Saudara Kiai Haji Sulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Rais PBNU Profesor Muhammad Nuh, Bendahara PBNU Gus Gudvan Arif, Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua Umum PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Bapak Kiai Haji Nurul Hudah Jazuli, Pondok pesantren Lirboyo Kediri Kiai Haji Kafahbih Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab Hosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang Kiai Haji Yusuf Hudori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Shohib Gus Salam, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfudzo,
Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Razak. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Saudari Khofifah Indar Parawansa. Para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan, para kiai mustasyar, rois suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU, Muslimat NU, emak-emak penting. Yang ngatur Pak, para kiai ya, para nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media, dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut Muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Nah, tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat
oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda, yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati, wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, hai bangsaku. Jadi, cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit. Agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau gitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu. Ya. Nahdlatul Ulama, aset bangsa yang sangat-sangat besar.
sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen, ini beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri, ya kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat. Semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus bicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi, tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita.
menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat, menjaga kedamaian di desa, dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih. Hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita dalam waktu yang tidak lama, kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum, MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita. Dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur, tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat. Karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan kita sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara kalian. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai. Terima kasih para ibu-ibu nyai. Terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun.
NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan prosesi penabuhan beduk. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Panitia Muktamar, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Dengan demikian, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi telah dibuka. Demikianlah rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wahana TV, teropong konsumen.